pendengar program Rumahku Surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta tetap pakai logika. Kita melihat saat ini sangat trending ya, dan viral juga kita dengar kisah kasih kusuk. Jadi begitu mengkhawatirkan juga bagi kedua orang tua ketika anak-anak mereka, terutama yang putri gitu ya, yang terbaru kita dengar seorang mahasiswi kabur bersama dukun beranak tiga ya. Kemudian viral juga di TikTok dianya, kemudian di sosial media gitu. Sesuatu yang memang di luar nalar. Betul. Dan kita tidak menduga juga kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Apakah ini betul-betul cinta ataukah syahwat belaka? Namun pada kesempatan ini saya mengatakan oke, kalau itu memang cinta tetap pakai logika. Iya, tetap pakai logika dong. Kita ini hidup di zaman apa gitu ya? Kita hidup di zaman milenial, kita hidup di zaman digital. Betul. Dan para ulama mengatakan ini udah akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Pada zaman yang sudah tua ini memang dibutuhkan pertama keimanan yang kuat ya, ya. Kuatul iman, iman yang kuat. Kemudian yang kedua adalah zakaun, kecerdasan. Kita harus cerdas menatap waktu-waktu sekarang dan yang akan datang. Kita tidak boleh dilindas oleh zaman, di mana zaman ini akan menindas orang-orang yang tidak siap melaluinya. Siapakah orang-orang yang siap? Orang-orang yang siap itu pertama imannya kuat, kemudian yang kedua dia memiliki pengetahuan yang luas, dia memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan yang tepat. Harus bisa memilah dan memilih. Ya, menentukan pilihan yang tepat, karena pilihan itu menentukan bagaimana nasib kita di masa depan. Masa depan di dunia, termasuk juga yang paling penting masa depan kita di akhirat. Ya, masa depan kita di akhirat. Pemirsa Rumahku Surgaku yang berbahagia, persoalan cinta kalau kita melihat ya, mulai dari kisah kasih dari luar negeri contohnya, kita bisa searching ya di internet, contohnya kita akan menemukan kisah-kisah yang membuat kita tergelitik ya. Ya, contoh ada perempuan cantik itu dari Amerika menikah dengan Menara Eiffel gitu. Iya bener ya. Ada juga yang dari Paris, seorang perempuan cantik malah menikah sama anjingnya. Aduh gitu ya. Ada laki-laki yang justru dia itu menikah dengan bantalnya. Ini maksudnya apa gitu ya. Dan kita lihat juga laki-laki yang menikah dengan laki-laki. Nauzubillah min zalik. Ini sesuatu yang sangat membuat kita mual ya. Betul. Mual sekali. Tapi itu realita yang ada pada saat ini, yang menunjukkan zaman ini semakin menua. Biarlah zaman ini menua, asalkan kita tetap muda dalam karya-karya terbaik kita, dalam amal-amal soleh kita. Dalam negeri pun kita melihat ya bagaimana anak kecil usia 12 tahun baru selesai SD menikah, yang pasangannya juga SD. Ada yang kelas 2 SMP gitu, kemudian terjadi yang namanya kecelakaan ya. Akhirnya hamil, kemudian menikah di usia di mana dia belum siap. Anak lahir terus cerai. Ada seorang pemuda kita dengar juga belum berapa lama ini ya, usianya baru 16 tahun menikahi nenek-nenek yang usianya sudah 70 tahun. Iya, ini sering banget. Cinta sih, katanya cinta. Tampil di beberapa televisi swasta cinta. Saya katakan cinta tetap pakai logika, ya kan? Jangan bodoh gitu, tetap pakai logika dong, mikir, gunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tengok bagaimana
ya perempuan-perempuan kecil menikah dengan kakek-kakek gitu ya. Entah apalah motifnya ya, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas jangan sampai cinta itu gara-gara modus nih, modal dusta. Iya kan, diiming-imingi permen, diiming-imingi baju baru, diiming-imingi handphone, terus mau saja dan menikah. Ini sesuatu yang sangat jahil sekali ya yang saya lihat. Kemudian betapa banyak juga anak muda saat ini ya, terutama mungkin yang berasal dari pelosok gitu ya. Ada juga yang dari kota gitu, yang baru mengenal dunia internet ya kan, lewat Facebook terutama yang paling trennya. Baru kenal di Facebook, tiba-tiba ada yang meng-add, kemudian like, kemudian komentar ya kan, di kolom komentarnya berbagi nomor HP. Bener. Kemudian pacaran jarak jauh ya, pacaran digital gitu. Kemudian mengambil keputusan untuk menikah, kemudian cerai. Ada juga seorang laki-laki yang terpesona saat di mall melihat wanita, cantik banget gitu ya, terus menyatakan cinta ya itu kan, kemudian menikah. Ini tren di mana saya lihat logika tidak berfungsi, ya kan? Yang bagus itu adalah cinta di mana tetap pakai logika. Maksudnya di sini bagaimana? Agar menyatunya dua hati ini itu tetap berjalan pada koridor yang benar sesuai dengan zaman kita, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak muda biasanya yang memang dia belum matang dalam berpikir ya. Dia mengira bahwa cinta saja cukup gitu. Padahal pemahaman cinta dalam dirinya itu baru belum keluar pada sekat-sekat syahwat saya lihat ya. Karena banyak pemahaman cinta yang pendek, yang dangkal, itu membuat seseorang itu menjadi korban atas nama cinta. Jadi ini korban ini ditanya, kenapa kamu mau melakukan ini, mau menikah dengan dia? Ini atas nama cinta. Cinta. Jadi cinta, cinta. Jadi ya, padahal dia tidak paham cinta itu bagaimana. Cinta itu ada 3 unsur, Hafiz. Yang pertama itu adalah mulia. Orang yang memiliki cinta dalam dirinya sudah pasti akhlaknya mulia. Sudah pasti cara berpikirnya, kemudian bertutur ya, tutur katanya yang baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, itu mulia sehingga menjadikan dirinya pribadi yang mulia. Kalau kita melihat dia suka bermaksiat, dia malas-malasan gitu ya, maka orang-orang seperti ini gak layak dijadikan partner cinta, tidak layak dijadikan bagian dalam interaksi cinta dengan kita, menjadi pasangan kita tuh tidak layak. Ini parameter umum sebetulnya. Ditengok dia malas, ini gak cocok jadi pasangan, baik dia perempuan ataupun laki-laki ya, calon istri atau calon suami. Ditengok rumahnya berantakan begitu ya, dari sisi penampilan waduh jauh dari ya api dengan panggang gitu. Kemudian kalau dia kuliah malas-malasan begitu ya, ditengok tulisannya nggak rapi, nggak layak ini dijadikan pasangan. Begitu. Jadi hal-hal kecil dan detail itu perlu untuk kita ketahui, karena kita akan menjalankan kehidupan yang tidak pendek. Di dunia ini mungkin usia kita 70 tahun, 80 tahun, masa kita akan menderita selama itu, kemudian setelah itu berlanjut ke akhirat. Ketemu lagi akhirat dia. Itu unlimited time, tidak ada batasan waktu. Kalau kita menikah dengan orang yang salah, maka bersiaplah kita menderita seumur pernikahan kita.
menderita kita. Kalau nggak mau menderita ya pasti cerai nantinya. Jangan sampai kita menikah itu trial and error. Menikah itu kalau bisa ya sekali seumur hidup hingga selama-lamanya. Amin. Jadi begitu. Unsur cinta yang kedua itu adalah suci. Kalau dia itu mengajak kita pacaran, kalau dia itu kata-katanya itu kotor begitu ya, ya kan belum ada ikatan apa-apa sudah mulai ngomong yang sensitif, contoh begitu ya. Kemudian atau ngajak berduaan atau ngajak kemana-mana begitu, di mana terjadi ikhtilat, ya kan, terjadi kumpul kebo atau free sex dan segala macam. Lah ini bukan cinta. Jadi kalau ada laki-laki yang menyatakan cinta pada kita terus ngajak kita ke mall, ngajak kita nonton film gitu ya, ke bioskop, kemudian ngajak kita motoran berdua ke pantai, sesungguhnya dia itu tidak punya cinta. Yang ada dalam dirinya sebetulnya hanyalah syahwat dengan bungkusan cinta, begitu ya. Tengah malam nelpon, bidadariku bangun yuk sholat tahajud, belum tentu itu benar-benar dan juga nggak ada gunanya sih. Nggak ada gunanya itu sebetulnya ya, kemasan caper biar, doang ya Ustaz. iya, caper islami gitu ya, biar kelihatan wah islami banget ini calon imamku nih gitu. Nggak penting seperti itu. Kalau dia memang suka dengan kita, maka dia akan datang ke rumah orang tua. Kalau dia perempuan, maka si lelaki akan datang ke rumah orang tuanya dan melamar anaknya. Tidak butuh waktu yang panjang, langsunglah ke pelaminan, menikah. Jadi yang diberikannya itu adalah bukan setangkai bunga. Yang diberikannya adalah mas kawin. Nah, itu yang hebat laki-laki itu ya. Jadi suci, perhatikanlah itu ya. Kalau ada tanda-tanda seperti tadi, ngajak berduaan kemana, nonton bareng, kemudian chat-chatnya yang kotor, itu nggak ada tanda-tanda cinta dalam dirinya, tinggalkan aja. Kemudian yang ketiga, indah. Nah ini penting nih, orang yang punya cinta dalam dirinya, dia itu penampilannya indah, elok dipandang begitu, kemudian perilakunya indah, tutur bahasanya indah begitu, termasuk tulisannya juga bagus begitu ya. Ada sikap di mana dia bijak gitu, sabar, dewasa. Nah, itu kan indah banget dilihat. Coba kalau seorang laki-laki itu kekanak-kanakan, indah nggak dilihat? Enggak gitu ya. Atau seorang wanita yang sudah usia menikah tapi ngomongnya masih kayak kayak anak TK begitu, kan nggak indah banget dilihat ya. Jadi itu penting untuk dilihat. Jadi kepada adik-adik ini, sebetulnya ini materinya pranikah nih lebih banyak ya. Jadi cinta tetap pakai logika. Jadi jangan sembarangan dalam memilih pasangan. Kalau begini bagaimana Ustaz? Ya, dia itu belum punya pekerjaan. Materi sebelumnya dikatakan kalau dia malas-malasan ya belum punya pekerjaan bukan berarti dia malas. Atau dia belum mapan secara materi, secara ekonomi. Ini juga bukan faktor utama dalam menentukan, dalam memutuskan dia menjadi pasangan kita. Yang kita lihat pertama itu apa dalam memilah dan memilih pasangan. Yang pertama adalah agama. Tentu ini pasti tidak perlu dijadikan bahan untuk diskusi atau perdebatan. Ini sudah mutlak gitu ya, agama. Di mana Nabi SAW mengatakan, ya kan, nikahilah perempuan ataupun laki-laki itu yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, ketampanannya, yang keempat karena agamanya, dinnya. Fazfarta bidzatid taribat syadakah, tapi pilihlah yang agamanya yang bagus, maka engkau akan selamat.
Jadi kalau pengen selamat dari penderitaan hidup, ya kan, selamat dari hidup yang penuh dengan angkara murka, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, yang menikahlah dengan laki-laki yang soleh, menikahlah dengan perempuan yang soleha. Ini satu kriteria yang membuat kita insya Allah selamat dan bahagia. Itu satu. Kalau agamanya bagus, sudah, ini satu yang besar sudah selesai. Ya. Kemudian yang kedua adalah, ada nggak klop hati kita dengan hati dia, hatiku dan hatimu, ada nggak jembatan yang menghubungkan? Jadi ketika ketemu dengan dia, ada nggak ketertarikan, ada nggak rasa kedamaian? Kalau ada, lanjut, ya kan? Teman saya bilang tuh, kamu gimana dengan dia? Nggak klop, nggak klik. Ya, jadi hati ini kan tidak bisa kita rekayasa, ya kan? Bisa jadi dia dari sisi fisik tidak begitu bagus begitu, tapi kita nyaman bersama dia. As-sakinahnya itu ada. Dari mana datangnya sakinah? Dari Allah. Allah lah yang membuat dua hati itu begitu dekat. Nah, ketika sudah merasa dekat, oh ini cocok nih jadi pasangan saya. Oke, bolehlah lanjut. Sekalipun mungkin dia laki-laki di mana belum mapan secara ekonomi, itu bukan problem. Yang problem itu adalah satu, dia pemalas. Kalau dia laki-laki pemalas, sudah tinggalkan. Sekalipun dia anak orang kaya gitu, anak pejabat, dilihat kesehariannya malas, tidak teratur hidupnya, tidak terurus dirinya, tidak layak dijadikan pasangan, tidak layak dijadikan suami. Emang dia anak sultan, kaya terus 7 keturunan, gak ada jaminan kan? Betul. Tidak ada. Yang perempuan juga begitu. Jadi kriterianya itu yang pertama, dia rajin, dia punya semangat untuk mencari rezeki yang halal, ada rasa tanggung jawab yang besar, cekatan gitu ya. Kemudian cepat kaki ringan tangan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini penting, lihat kepribadiannya, ini yang paling penting. Jadi ada bobot, bebet, bibit. 3B. 3B ini yang paling penting ini. Lihat kepribadiannya gitu, menarik atau tidak gitu. Ya kan, lihat karakternya gitu, bagaimana karakternya itu, karakter yang baik atau tidak, pekerja keras atau tidak. Kalau dia seorang pekerja keras, dia layak dijadikan suami. Sudah soleh, pekerja keras, insya Allah. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Ayam aja gak punya akal, ya kan? Dia cuma punya ceker gitu ya. Pagi-pagi keluar, dia dapat makan, bisa menghidupi anaknya belasan jumlahnya. Apalagi kita diberi akal oleh Allah, diberi kemampuan linguistik yang baik, ya kan? Komunikasi yang bagus, kemampuan untuk belajar dan segala macam, insya Allah kita bisa lebih baik. Kambing aja kalau mau beranak, dia nggak mikir dari mana datangnya rumput gitu kan. Ya, dia itu sudah yakin sama rezeki sudah ada yang mengatur gitu. Rezeki kita nggak akan diambil orang, rezeki orang pun jangan diambil karena bukan hak kita. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau para adik-adikku yang akhwat, ya kan, yang perempuan, yang galau, aku ada nih ikhwan soleh banget, dia juga rajin tapi dia belum mapan, dia belum mampu meminang saya, dia belum punya pekerjaan tetap, nggak masalah. Yang penting dia soleh, dia punya semangat, ya kan? Dia punya tanggung jawab, dia tidak pilih-pilih pekerjaan, rajin, dia layak dijadikan suami. Ini yang paling penting. Masalah rezeki itu, orang justru ya sebelum menikah itu rata-rata itu dari sisi finansialnya rendah. Belum ya, finansialnya masih buruk, tapi setelah menikah membaik sendiri. Itu salah satu keberkahan dari pernikahan. Iya, mayoritas seperti itu, Hafiz. Jadi pada akhwat, kalau ada ikhwan yang kelihatannya ya Allah gitu ya,
sederhana karena nggak punya. Iya, itu jangan dijadikan alasan untuk menjauh. Jangan, karena kalau dia sudah sangat mapan belum tentu mau juga Iya. dengan kalian Mhm, gitu. mhm. Karena kelasnya sudah naik, dia akan memilih juga yang kelasnya naik. Ya kan, kalau sekarang mungkin ada akhwat hafalannya baru 1 juz, ketemu sama ikhwan soleh, kemudian rajin, udah terima aja, jangan ditolak. Karena kalau dia sudah mapan, dia sudah bagus, dia nggak mau yang 1 juz, maunya yang 30 juz. Iya ya, benar Iya juga, dong, benar. begitu. Mhm, Iya, mesti mencari yang levelnya lebih tinggi. mhm. Itu sudah fitrah. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailul musawwamah dan lain-lain sebagainya sampai selesai. Jadi di sana sudah menjadi Allah itu menciptakan manusia itu, dia itu cenderung pada wanita-wanita yang baik, yang soleh, dengan kualitasnya semakin bagus gitu kan. Dia suka pada anak-anak gitu kan, artinya senang sama anak-anak, kemudian harta yang banyak, itu sudah menjadi fitrahnya manusia sesuai dengan levelnya. Nah, saat dia itu belum punya apa-apa, dia akan dengan mudah menerima siapapun pasangannya asalkan soleh dan soleha. Jadi pendengar setia Rumahku Surgaku, terutama bapak ibu yang punya anak ya, kalau ada laki-laki, para bujangers gitu ya, para jombloan fisabilillah, dilihat nih tampangnya bagus nih gitu ya, penampilannya elok dipandang, soleh ya kan, ditanya dilihat juga ininya lah, ditelisik jejak digitalnya ya kan. Kalau dia itu dari keluarga yang kurang mapan tapi dia tetap bisa kuliah gitu, ini pertanda anaknya pekerja keras, layak dong dijadikan menantu gitu. Jangan ditolak gitu ya, jangan ditolak, karena biasanya yang laki-laki yang seperti itu, itulah yang akan membuat anak kita bahagia karena dia tahu diri. Iya. Kadang juga itu saat yang bikin ragu akhwat, mungkin itu juga tuh saat pertimbangan dari orang tua yang kan ya. Iya. Karena berbagai pertimbangan itu. Ya. Jadi ada juga akhwat yang sudah siap ya, sudah siap menikah, yang penting soleh deh Ustaz. Iya. Yang kedua dia punya semangat gigih gitu, rajin gitu. Yeah. Cuma nanti terkendala pada orang tua. Nah, oleh karena itu para kalian yang masih jomblowati fisabilillah itu harus memberikan pemahaman agama kepada kedua orang tua. Itu memang jauh-jauh hari, tidak bisa hanya seminggu menjelang menikah, sebulan menjelang menikah. Kalau bisa, kalau saya dulu 4 tahun sebelum menikah. 4 tahun Zat? Iya, wow. Semester 1 saya ngajukan proposal ke orang tua ditolak, semester 3 ngajuin proposal lagi ditolak gitu ya. Semester 7 ngajuin proposal lagi ditolak gitu. Sejak ditolak saya selalu membina orang tua, mentarbiyah orang tua. Bagaimana sih agama kita memandang pernikahan gitu. Pernikahan yang elok itu seperti apa, bagaimana dari sisi ekonomi dan segala macam, sehingga ya orang tua itu pelan-pelan tak sadar ya, oh iya ya, betul apa yang disampaikan oleh anak saya. Oh iya ya, ternyata kalau saya melarang anak saya menikah, ada potensi zina, anak saya akan berbuat maksiat, dosa, dan dosa itu juga akan menimpa saya. Nah, itu perlu disadarkan ke orang tua. Jadi orang tua ya namanya orang tua itu memang menginginkan anaknya itu mapan, satu, ya kan? Betul. Karena dengan mapan itu dia tidak melihat anaknya lagi, dia tidak ingin anaknya itu bersusah payah gitu. Dia ingin anaknya itu lebih baik dari dia. Dia yang susah bekerja, ya kan, ke sawah, ke ladang, itu ke pasar berdagang panas-panas. Dia nggak mau anaknya seperti itu. Anaknya harus tampil necis, lebih bagus dari dia. Itulah makanya dia tidak pengen. Kamu harus mapan dulu itu. Nah, kita harus pahamkan seperti itu. Kalau udah mapan, belum tentu juga tuh bahagia ya sebenarnya. Belum tentu bahagia. Kemudian kalau dia si akhwat, kalau ikhwannya mapan dulu belum tentu juga mau sama saya gitu. Tentu dia juga punya
yang lebih tinggi. standar sendiri. Sekarang yang penting dia soleh, dia rajin, gigih, ya udah dia insya Allah layak dijadikan pasangan gitu ya. Gitu, Fis. Oke, itu dia keluarga sih pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai cinta tetap pakai logika. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semua pada pagi hari ini yang mendengarkan. Dan tentunya keluarga sip, ini buat jombloan dan jombloati di rumah, di luaran sana ya, sedang mendengarkan pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk memperbaiki diri agar nanti bisa mendapatkan pasangan yang memenuhi kriteria masing-masing tentunya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, berhubung sudah di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin kita berikan sedikit closing statement untuk pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Iya. Jadi kepada kalian ya yang belum menikah ya, yang sudah menikah maka syukuri apa yang ada, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah akan mendapatkan telaga kebahagiaan itu, akan mendapati telaga kebahagiaan itu dalam rumah kita masing-masing. Nah, bagi yang jombloan-jomblowati fisabilillah yang menjaga diri, ya kan walaupun status masih sendiri, ini penuh perjuangan, ini berat sekali pastinya. Saya pernah merasakan hal demikian, yaitu kan maka saya sarankan satu, bijaksanalah dalam memilih pasangan. Jangan terburu-buru dalam memutuskan, tetap memakai logika, karena salah memilih adalah awal dari penderitaan hidup dan kehidupan ini. Sungguh merugi kita kalau sekiranya rumah kita diami bersama orang yang salah, ya, bersama orang yang salah. Nah, teruslah belajar menjadi lebih baik, berdoa kepada Allah. Insya Allah ya, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baiklah keluarga, seperti dulu informasi perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat kita bersama, dan tentunya tetap dengarkan terus Rumahku Surgaku setiap hari Selasa di jam 10 pagi hanya di Radio SIP FM. Dan sana kami pamit dari ruang dengar Anda keluarga SIP dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan program Rumahku Surgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia. Rumahku Surgaku kerjasama Radio SIP FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Surgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio SIP FM.